kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita bayangkan, kita membayangkan ada satu pemuda, dia berusaha sedemikian rupa supaya dia punya SIM, surat izin mengemudi. Terus dan terus dia berusaha mengikuti praktek dan ujian, akhirnya dia lolos. Ketika dia menerima SIM itu, lalu dia sangat senang sekali, artinya dia bebas membawa kendaraan roda 4. Nah, oleh sebab itu ketika dia membawa roda 4 bukan dalam arti semuanya dia kuasai jalan. Jalan juga punya aturan, harus menghargai teman sesama. Oleh sebab itu di dalam dia berjuang, di dalam dia mempunyai SIM tersebut, ada batasan-batasan, sekalipun sudah bebas dia boleh mengemudi karena dia punya SIM mengemudi. Tetapi di sana ada batas-batas tertentu, tidak boleh laju, tidak boleh ogah-ogalan di jalan, karena lalu lintas pun punya aturan juga. Oleh sebab itu ketika dia mempunyai surat itu, maka perlu juga hati-hati, sekalipun dia sudah bebas, sudah merdeka karena dia punya SIM itu sendiri. Demikian juga bangsa kita ketika memiliki kemerdekaan, memiliki kemerdekaan, kebebasan, maka bangsa Indonesia pun bukan bebas sebebas-bebasnya. Tetapi ketika bebas, ada tanggung jawab yang harus dijalani, yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu pada sore hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu bagian firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-6, di dalam Roma pasal yang ke-6 dan juga Galatia pasal 5 ayat 13, Roma pasal 6 ayat 22, Galatia pasal 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 13, Galatia pasal 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca merenungkan firman Tuhan itu serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Indonesia merdeka ada satu tanggung jawab. Ada tanggung jawab yang tidak boleh lepas dari diri bangsa Indonesia, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, berpartisipasi dalam membangun bangsa, dan juga mengambil bagian atau mengembangkan pendidikan. Inilah kunci dalam mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sudah katakan dari awal tadi bahwa kemerdekaan selalu identik dengan kebebasan. Ketika bangsa Indonesia di tangan penjajahan kolonial Belanda atau Jepang mengeksploitasi sumber daya alam, bebas dari penindasan dan diskriminasi, bebas untuk menentukan nasib sendiri. Sebelum mereka memutuskan politik ekonomi ditentukan oleh penjajah, kita bersyukur kita dibebaskan dari hal itu. Ketika saya mendengar, dan semua kita di sini tidak ada yang lahir tahun 45 atau sebelumnya ya, seperti itu. Tapi kita membaca satu sejarah yang dicatat di sana, bahwa penjajahan itu sangat susah, sangat sulit. Bangsa Indonesia memang tidak bebas. Tapi sekarang kita bersyukur bangsa Indonesia ini diberikan kebebasan. Tapi oleh sebab itu kebebasan itu kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya, bukan kita menggunakan dengan semau-maunya. Karena di dalamnya ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan bersama-sama. Di dalam ayat 6, pasal 6 ayat 22 di dalam kitab Roma tadi dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya
ialah hidup yang kekal. Di sana menekankan setelah dibebaskan dari dosa. Setelah Allah membebaskan kita dari dosa melalui anaknya Yesus Kristus, kita harus hidup sebagai hamba Allah yang membawa kita kepada kekudusan dan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kemerdekaan dalam Kristus bukan berarti bebas tanpa batas. Kemerdekaan dalam Kristus bebas bukan dalam arti sebebas-bebasnya, tetapi kita bebas ada batas-batasnya. Melainkan bebas untuk melayani Allah dengan penuh tanggung jawab. Itulah sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat pilihan Allah yang sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Bebas kita untuk melayani Allah, bebas kita untuk memuji Tuhan, dan bebas kita juga beribadah kepada Tuhan, dan juga bebas untuk kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi yang melarang kita. Kalau kita melihat satu persatu di dalam Roma pasal 6 ayat 22a, di sana Paulus sedang menjelaskan melalui Kristus. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan, siapa yang memerdekakan kita? Siapa yang membebaskan kita? Yang memerdekakan kita, yang membebaskan kita dari lumpur kebinasaan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebelumnya kita terjajah, kita adalah hamba dosa. Sebelum kita dibebaskan oleh Yesus Kristus, maka kita disebut adalah hamba dosa. Setelah kita dibebaskan oleh Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka artinya tidak lagi terikat di dalam dosa dan kuasa gelap. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Sekarang kita sudah hidup di bawah kasih karunia. Sehingga di dalam Galatia tadi dikatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sekalipun kita sudah merdeka juga, tetapi ada keterikatan di situ. Ada anak-anak di sana, anak-anak Tuhan di sana yang masih terikat tentang dosa. Ada masih yang mempergunakan waktu-waktu tertentu bukan untuk memuliakan Allah. Oleh sebab itu, kemerdekaan itu mari kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kemerdekaan itu adalah harus membawa kita pada kehidupan yang mencerminkan Kristus itu sendiri. Bagaimana karakter kita, bagaimana integritas kita. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan dari lumpur kebinasaan, kita sudah dibebaskan dari dosa yang tadinya membawa kita kepada maut, maka kita bersyukur kita sudah dibebaskan. Oleh sebab itu, kebebasan itu mari kita mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Nanti kita lihat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di dalam ayat 22b, ya. Setelah dibebaskan dari dosa, kita bukan lagi budak dosa, tetapi menjadi hamba Allah, jongosnya Allah, budak-budaknya Allah. Istilah hamba Allah adalah kita anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kita punya komitmen untuk menundukkan diri kepada otoritas Tuhan Allah. Bukan lagi kemauan kita, bukan lagi kehebatan kita yang kita pergunakan, tetapi kita punya komitmen dan menundukkan diri kepada otoritas kuasa Allah. Artinya kehidupan yang didedikasikan untuk melayani Tuhan dan sesama sebagai wujud tanggung jawab kita, oleh karena kita sudah dimerdekakan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat Rasul Paulus di sini, dia menyampaikan ini kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Dia menyampaikan bahwa engkau adalah sudah dimerdekakan, tetapi pergunakanlah kemerdekaanmu itu untuk melayani Tuhan.
Pergunakanlah kebebasanmu itu untuk melayani Tuhan. Jangan lagi kamu mempergunakan kebebasanmu itu atau kemerdekaanmu itu untuk sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Nah, oleh sebab itu sebagai umat Allah atau jemaat Tuhan di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya tanggung jawab dalam kemerdekaan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu apa yang menjadi tanggung jawab kita di sini? Tanggung jawab sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Allah, yaitu yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita hidup dalam kebenaran. Apakah itu gampang? Tidak gampang. Untuk hidup di dalam kebenaran banyak sekali yang harus kita kikis, banyak sekali yang harus kita buang. Keegoisan kita, keakuan kita di dalam, kita memang harus kikis semuanya itu dan lain-lain sebagainya. Adalah setiap hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan Allah mestinya harus kita buang jauh-jauh karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Allah. Cara memerdekakan bukan dimerdekakan melalui peperangan, tetapi dimerdekakan oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Dia sampai menumpahkan darahnya untuk menebus dosa kita, maka terakhir dia berkata, sudah selesai. Kalau sudah selesai, maka kita punya tanggung jawab untuk hidup di dalam kebenaran. Anak-anak Tuhan tidak sedikit sekarang ini, anak-anak Tuhan bukan di luar anak-anak Tuhan. Mereka bebas sebebas-bebasnya, karena mereka hanya mengetahui sebagai ilmu saja atau sebagai pengetahuan saja tentang Allah itu sendiri. Apalagi yang menjadi tanggung jawab kita, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Tanggung jawab yang kedua adalah kita menghasilkan yang namanya buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya, kita akan melihat apa yang menjadi tanggung jawab kita di sini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tanggung jawab umat yang percaya kepada Tuhan mestinya harus menghasilkan yang namanya buah roh ini. Kalau kita melihat kasih dan sukacita, itu gampang untuk membicarakannya, tetapi sulit untuk melakukannya. Nah, oleh sebab itu bagaimana supaya tidak sulit melakukannya? Maka kita harus memohon pimpinan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, yakin dan percaya kita tidak pernah mampu. Oleh sebab itu kita harus menundukkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Poin-poin ini saya tidak bahas satu persatu, tetapi mestinya buah roh ini kita upayakan supaya kita memilikinya. Karena ini bentuk tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan sebagai umat yang sudah ditebus, yang sudah dimerdekakan oleh Allah itu sendiri. Lalu poin yang ketiga yang menjadi tanggung jawab kita dalam kemerdekaan ini, kemerdekaan dalam dosa maksud saya adalah menjaga kekudusan Allah itu sendiri. Menjaga kekudusan, kita harus menjaga kekudusan. Susah ya menjaga kekudusannya seperti itu ya. Jadi bagi anak-anak kami di tempat ini khususnya yang pelajar ya seperti itu, kita belajar untuk menjaga kekudusan kita. Apalagi kita dalam satu kompleks di tempat ini, bapak ibu gurunya matanya hanya dua ya seperti itu, tidak bisa melihat sana sini, begitu jauh sekali kompleks ini, begitu besar, begitu luas.
Maka oleh sebab itu, ya, murid-murid di tempat ini, bahkan mahasiswa, mari kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu ada satu pepatah mengatakan, dimanapun dibuang itu bangkai pasti keciuman. Jadi kalau anak-anak kami sembunyi-sembunyi ya seperti itu, ya pasti keciuman. Saya ingat waktu saya membawa seminar di kelas SMP yang sudah keluar ya seperti itu. Saya berkata dengan mereka, di lingkungan kita, kompleks SKM ini ada kantin jujur. Ada kan? Saya bilang, ada Pak. Tanya, siapa yang sudah pernah ambil lebih daripada uangnya? Tapi uangnya 5.000 misalnya, hanya 5 butir itunya, kuenya, lalu diambil 10. Ada satu anak yang angkat tangannya 3 kalau tidak salah, yang satu mengambil 10 dan dia bayar 5.000. Yang satu ambil 5, bayar 3, yang satu pokoknya ya uangnya tetap kurang, diambil lebih kuenya. Seperti itu. Saya tanya, kenapa kamu ambil lebih? Saya lapar Pak. Wah, lapar seperti itu. Memangnya kamu tidak makan sih Pak, katanya. Lalu ketika kamu ambil 10 itu, kamu makan semua? Tidak Pak, bagi-bagi dengan kawan. Wah, bagi-bagi, dosanya dibagi-bagi ya, seperti itu ya. Dosa pun dibagi ya, seperti itu kan. Kaget saya, tapi saya senang karena dia jujur seperti itu. Anak-anak itu jujur, begitu saya sudah ambil Pak lebih seperti itu, lalu masih ulangi, tidak lagi Pak ya, ternyata dosa pun bisa dibagi-bagi ya, seperti itu ya. Itu kan dosa ya, kalau mencuri kan istilahnya diambil lebih itu dosa karena tidak dibayar lalu dibagi-bagi ya. Temannya pun tidak mau tahu dia ya, seperti itu. Biarlah kita sama-sama berdosa katanya kan ya, seperti itu. Nah, artinya itu menjaga hal seperti itu memang tidak gampang sebenarnya. Nah, bagaimana supaya gampang? Tadi harus punya komitmen. Nah, saya tidak mau melakukan ini. Saya tidak mau melakukan hal-hal seperti ini karena tidak baik misalnya. Ya, kita punya komitmen. Tapi kalau kita tidak punya komitmen seperti itu, maka jatuhlah kita seperti keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan Allah. Tidak lagi cerita dan bukan lagi hanya cerita. Nah, yang namanya anak-anak Tuhan banyak sekali yang jatuh sekalipun dia sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu. Nah, oleh sebab itu ya, di tempat ini barangkali tidak ada, dan kita berdoa supaya tempat ini tetap aman ya, dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan Allah. Seperti itu. Oleh karena semua atau sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kenapa kita harus menjaga kekudusan? Karena Allah yang kita sembah adalah kudus, dan Allah itu tidak kompromi dengan dosa ya. Berbicara mengenai dosa, tidak ada yang namanya dosa kecil, tidak ada juga dosa besar. Seperti tadi ambil kue 10, yang satu ambil 5, lebih ya, seperti itu ya. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada juga dosa yang kecil. Yang namanya dosa tetap dosa. Kalau yang namanya dosa, Allah tidak suka hal demikian. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, tanggung jawab yang berikutnya adalah kita belajar melayani sesama kita. Tanggung jawab sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, maka kita punya tanggung jawab untuk melayani sesama kita. Kita melayani sesama kita. Makanya dikatakan di dalam Galatia tadi, sekali lagi saya bacakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bentuk tanggung jawab kita adalah melayani sesama kita. Nah, saling menolong, saling menopang, seperti itu.
Oleh sebab itu kita belajar di tempat ini untuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Di asrama pun begitu, ya, entah asrama SMP, SMA, mahasiswanya seperti itu, kita saling melayani satu dengan yang lain. Bantu, tolong menolong, itu bentuk tanggung jawab kita sebagai anak-anak atau sebagai umat yang sudah percaya kepada Tuhan atau sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Allah. Bentuk tanggung jawabnya adalah melayani sesama. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan kita. Maka tanggung jawab ini kita belajar untuk melakukan sedikit-sedikit. Ya, kalau semua kan sulit ya, sekaligus ya, hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah roh, menjaga kekudusan, melayani sesama. Itu. Tapi kita belajar untuk hidup dalam kebenaran, hidup di dalam persekutuan, ya, membaca firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, ya. Lalu kita belajar menghasilkan buah roh, kasih, damai dan sukacita di sana, ya. Lalu menjaga kekudusan. Banyak hal-hal yang membuat kita tidak kudus, ya. Banyak hal-hal yang membuat kita kudis, seperti itu kan? Banyak kan? Banyak nggak anak-anak kami ini? Anak-anak, banyak kan? Banyak, ya. Hal-hal yang membuat kita kudis, bukan kudus lagi, ya, seperti itu, ya. Sembunyi-sembunyi, ambil barang temannya dan lain sebagainya, ya. Saking merdekanya, sudah merdeka lalu diambil sembarangan barang temannya. Bukan begitu kemerdekaannya, seperti itu, ya. Lalu melayani sesama, ya. Kalau sesama ada kekurangan, kita tolong, kita kasih tahu, seperti itu. Apalagi kita di sini berasrama. Maka oleh sebab itu, ya, jemaat Tuhan atau saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Kita telah dibebaskan dari dosa. Kita dipanggil untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita diarahkan untuk menuju kepada sebuah kekudusan itu sendiri dan kehidupan kekal. Untuk menjaga kehidupan itu, tujuan untuk menjaga kekudusan itu supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena yang kita tunggu-tunggu itu adalah kehidupan yang kekal, ya, kehidupan yang kekal. Untuk itu, mari kita menghidupi kemerdekaan itu, harus mempunyai tanggung jawab dengan cara memuliakan Tuhan Allah itu sendiri. Sidang jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema ini kita sudah dengar bersama-sama, dan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita belajar untuk melakukannya, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.